Ibu kandung Angelin, Hamidah, menangis histeris di depan kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sanglah dan Pasar. Hamidah menuntut agar pembunuh Angelin dihukum seberat-beratnya. Hamidah yang ditemani kerabatnya menunggu di samping kamar jenazah. Para kerabat tampak membantu Hamidah meredakan emosi. Saat ini Hamidah tinggal di sebuah rumah kos di kawasan Nusa Dua. Hamidah mengaku pernah dilarang datang ke rumah orang tua angkat Angelin sejak anak kandungnya dinyatakan hilang. Hamidah juga menyesal menyerahkan hak asuh Angelin ke tangan Margaret Megawe. Sementara itu, pendamping hukum P2TP2A Kota Denpasar Siti Sapura meminta polisi untuk bertindak tegas terhadap pelaku. Minggu dia ada di sana, jadi setiap hari dia lakukan pemerkosaan terhadap korban. Sekali lagi dipaksa disuruh orang. Pakon Agus terhadap Kapolresta. Nah, kita tidak tahu apakah karena orang, karena dia sendiri, karena dia belum mengatakan sampai sejauh itu. Cuma dia mengakui dia melakukan pemerkosaan hampir setiap hari, baru kerja seminggu. Ya, dia juga mengakui bahwa dia tuh menyulut badannya dengan rokok. Lagi? Berarti ibunya tidak tahu ya, Bu? Ibunya kemungkinan tahu atau enggak, karena sampai ini ibunya membantah semua alibi yang di... Kembali lagi dalam dialog Jurnal Pagi yang membahas mengenai tragedi kematian Angelin, dan sudah hadir salah seorang komisioner KPAI, Ibu Titi Haryati, dan kami mengundang para pemirsa untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811833551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Ya Bu Titi, ini bagaimana perkembangan terkini dari hasil investigasi KPAI di Bali? Ya. Jadi memang ada sudah salah satu komisioner untuk pergi datang ke Bali ketika anak dikatakan hilang, dan KPAI sudah terus mendesak pihak wajib, dalam hari ini ada Kapolda. Kita sudah ada suatu MOU dengan Polri sehingga mendesak bagaimana data-data temuan-temuan itu yang clear, yang bisa memberikan suatu masukan dan mendukung untuk segera anak ini ditemukan. Gitu. Nah, baru kembali ke sini dan sangat mengejutkan kami gitu setelah dapat informasi bahwa telah ditemukan dan telah meninggal, bahkan ada di sekitar rumah di kandang. Itu yang sangat mengejutkan karena dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu dikatakan bahwa anak yang diangkat itu harus mendapatkan suatu fasilitas dan mendapatkan suatu perhatian penuh kepada anak dalam tumbuh kembangnya. Nah, ini yang artinya kalau misalnya ini ada suatu kriminalitas atau sengaja ada suatu pembunuhan, artinya ini sudah merupakan suatu hal yang tidak bisa diampuni. Jadi tentu hukuman yang diberikan ya harus yang paling berat, kesengajaan. Karena dilihat bagaimana anak di sekolah, dilihat kalau misalnya informasi kan ada unsur kekerasan, mungkin ada unsur mungkin ya diskriminasi. Nah, itu yang harus polisi harus masuk ke ranah itu. Baik, Bu Titi, ini terkait dari, kita akan membahas di grafik yang akan kita tayangkan di mana ada jumlah kasus kekerasan terhadap anak-anak. Ini pemirsa, kita lihat bersama. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak-anak di mana cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini. Ya, kekerasan anak pada anak di Bali ini kalau kita lihat di tahun 2014 jumlah kasus ini 40 kasus, di tahun 2015 100 kasus. Dari Januari hingga Mei ini. Ini sumber dari balipost.com Selasa 9 Juni 2015. Ya Bu Titi, ini ada peningkatan Ibu dari tahun 2014 hingga 2015, 40 kasus hingga 100 kasus. Ini seperti apa sih Ibu kekerasan anak di Bali ini? Tidak hanya di Bali, di Indonesia keseluruhannya itu untuk kekerasan kepada anak itu terus meningkat. Ada peningkatan signifikan dari seluruh yang masuk dalam KPAI, jadi data KPAI sendiri pun juga mengalami terus peningkatan setiap tahunnya itu.
kekerasan, kemudian kejahatan seksual, kemudian diskriminasi, narkoba itu terus meningkat. Nah ini yang harus menjadi perhatian gitu kita semuanya, terutama dalam keluarga untuk betul-betul memberikan perhatian kepada semua anak. Jangan sampai nanti kita itu lost generation. Kita akan menuju kepada generasi emas tahun 2025 nanti. Kalau misalnya sekarang ini anak sudah banyak permasalahannya, belum yang narkoba gitu saya. Nah, itu pun juga pasti akan menghambat, mengganggu tumbuh kembang anak. Permasalahan yang mengemuka apa, Ibu? Penyebab dari tingginya peningkatan jumlah kasus kekerasan? Iya, banyak faktor. Sekarang dengan keterbukaannya media, itu anak akan mudah mengakses dari apa yang diakses melalui game online, melalui film-film yang cenderung melakukan penampilan itu yang cenderung kekerasan, perjudian, pembunuhan, kemudian penyimpangan seksual. Ada buku yang ini sehingga anak ini kan punya suatu sifat manusia itu untuk meniru. Nah, anak belum tahu nih baik atau tidak apa yang dia lakukan. Tetapi ketika itu secara visual dilihat oleh anak, secara audio kemudian didengar oleh anak, ini sangat berpengaruh dalam psikologis anak. Sehingga meniru. Schopenhauer mengatakan bahwa manusia cenderung untuk meniru perilaku orang lain. Nah, anak dalam suatu interaksi kontrol orang tua, kontrol dari pendidik di sekolah, masyarakat semua yang anak ini sepertinya dilepas. Sementara lingkungan ini sangat mempengaruhi. Ini faktor lingkungan ya Ibu ya. Tapi kalau kita lihat untuk kasus Angeline sendiri ini, sepertinya lingkungan terdekat sendiri yang sejatinya menjadi pelindung begitu Ibu, malah menyengsarakan bahkan menyebabkan kematian begitu. Kalau kita lihat, apakah KPAI sendiri sudah pernah bertemu dengan keluarga dari Angeline? Karena kan dua menteri sendiri tidak berhasil bertemu, Pak Yudi Krisnandi dan juga Ibu Yohana. Memang belum bisa bertemu. Karena sangat defense mereka tertutup sekali keluarga itu, sehingga kan kita hanya bisa mendesak karena KPAI bukan sebagai penyidik, bukan sebagai suatu investigator, tetapi KPAI memberikan kepada pihak yang berwajib yaitu Polda untuk selalu mendesak segera ini dilakukan, upaya-upaya apa yang bisa memberikan masukan untuk bisa mengungkapkan latar belakang penyebabnya ini. Memang kejadian yang sekarang ini banyak terjadi justru adalah di dalam lingkungan keluarga. Ini yang tidak siapan orang tua di dalam menikah, kurang kedewasaan orang tua dalam menikah, keharmonisasian, kesehatan jiwa di dalam keluarga ini sekarang cenderung berkurang. Beberapa faktor yang saya amati dan juga saya melakukan penelitian juga gitu ya. Pendidikan anak usia dini di sekolah pun sekarang juga justru malah gurunya yang melakukan kejahatan-kejahatan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dengan membentak, dengan memberikan label, kemudian dengan mencaci maki, itu masih terjadi di sekolah. Oleh karena itu saya dalam hal ini KPAI juga bidang pendidikan untuk masuk ke ranah-ranah pendidikan, dinas pendidikan, kita ada komisioner bidang pendidikan dan kita juga kolektif kolegial. Jadi memberikan support kepada supaya guru itu betul-betul memberikan teladan. Ini kalau kita ketahui juga usia dari kakak angkat Angeline ini juga berusia belasan tahun Ibu. Ini bagaimana perlindungan terhadap mereka sekarang ini? Yang diberikan perlindungan itu adalah anak usia 18 tahun termasuk dalam kandungan. Baik itu anak yang tereksploitasi, diskriminasi, narkoba, kejahatan seksual harus diberikan suatu perlindungan. Sebab anak ini kan untuk menjadi pelaku seksual, kejahatan seksual, untuk menjadi kemudian yang menjadi kekerasan dan sebagainya, itu juga karena faktor lingkungan. Nah di situ lingkungan ini, terutama di dalam keluarga ini dalam bentuk pola asuh, saya selalu mengatakan pola asuh keluarga untuk memberikan suatu pembiasaan, bukan pembiaran, tetapi adalah pembiasaan membentuk suatu kepribadian anak. Itu aspeknya adalah untuk tumbuh psikologisnya, bagaimana anak ini menjadi tumbuh yang kembang yang matang. Kemudian secara fisik tentu adalah gizi yang diberikan. Nah gizi ini sekarang kan ekonomi kita kan mengalami kesulitan. Banyak orang tua yang tidak bekerja sehingga anaknya kurang ekonomi. Nah ini yang pemerintah juga sudah mensupport dengan adanya BPJS. Kemudian pemerintah juga sudah mensupport untuk pendidikan dengan adanya
dana BOS, Baik. life skill. Ini yang betul-betul harus direalisasikan kepada anak-anak yang memerlukan bantuan itu. Baik anak ini yang masih katakan masih baik di luar itu orang tua juga mensupport lah untuk mendapatkan informasi ini, termasuk anak yang di dalam lapas punya hak dalam kebutuhan dasarnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan itu harus dipenuhi. Nah ini yang KPAI itu terus mensupport ke semua daerah. Namun juga tidak semua daerah itu mau menerima. Baik. Ini bagaimana dengan daerah-daerah, terutamanya daerah Bali begitu? Ini bagaimana kooperatif dan juga kita membahas mendalam mengenai kasus dan seperti apa nantinya solusi yang terbaik bagi kasus ini. Kita bahas di segmen berikutnya.